Halo? Salam. Ya, sehat. Ini siapa ya? Oh ya, kenapa Firman? Bisa di berapa ya? Racing aja deh. Ya, mau ada Pak memberikan kuliah online ini. Apa jelasan kurikulum? Kenapa? Hmm. Ini anak-anak semester 1 udah siap? Halo, buka dulu anunya mic-nya. Unmute semua dulu, unmute. Unmute dulu ya.
Bukis itu harusnya S. Mana nih? Berapa? Kalau makan yang kecil nanti beli lagi aja. Aduh, kamu suara semua kedengaran. Makan. Itu saya kalau Bang Sandik yang bicara. Oke, baik. Bapak mulai saja ya. Sedikit orang nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Puji Tuhan pada hari ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat Zoom meeting ya. Bapak akan menjelaskan tentang proses pembelajaran online yang ada di jurusan keperawatan, prodi sarjana terapan keperawatan nurse ini ya. Kemudian astagfirullah. Itu berisik. Itu Kakak Nona. Oke, untuk mempermudah, kalian sudah dapat ini belum? Semuanya dapat KRS? Belum. Belum, Pak. Ya. Nah, nanti Ya, KRS kemarin Belum. katanya harus ke ADAK ambilnya. Kemudian bawa yang namanya kwitansi pembayaran sama kode billing yang untuk dibayarkan kemarin. Sehingga ini ya untuk mahasiswa yang untuk ke kampus agar dapat seperti yang kemarin Bapak kasih di WA nanti sudah kelihatan nggak? Ini punya Bapak apa? KS-nya. Sudah kelihatan? Gambar KRS? Sudah, Pak. Oke. Ya. Sudah, Ini Pak. contoh KRS ya nanti kalian bisa isi ya. Iya. KRS yang diisi, kemudian KRS ini nah, ini contoh KRS nanti untuk semester 1 bahwa Anda akan ada 8 mata kuliah. Ya. 8 mata kuliah ini Anda tempuh dalam waktu kurang lebih 4 bulan ya karena masa Covid jadi perkuliahannya sistemnya blok. Kemarin Bapak sudah sharekan juga jadwal di kelasnya kalian untuk proses pembelajaran online-nya, sistem bloknya juga, kemudian nanti harus bisa menghubungi dosen yang bersangkutan. Dan angkatan kalian sudah harus membentuk yang namanya ketua tingkat. Ketua tingkatnya siapa? Kemudian seksi pendidikannya siapa? Atau seksi penanggung jawab dosen-dosen yang bersangkutan siapa? Seperti itu. Itu yang harus mahasiswa ketahui. Bentuklah segera yang namanya ketua tingkat, kemudian sekretaris, kemudian ada bendahara, gitu. Ya, oke. Kemudian cara mengisinya seperti ini ya, semua nggak apa-apa. Ya, nomor 1 ada Pancasila, ya. Kode mata kuliah harus diisi. Ikutin seperti ini semua.
seperti ini. Kode mata kuliah sudah Bapak buatkan seperti ini ya. Nanti tinggal ikutin. Kemudian mata kuliahnya ikutin juga. Ada Pancasila, kewarganegaraan, komunikasi dalam keperawatan 1, agama. Ya, nanti agama itu ada 3 dosen. Konsep dasar keperawatan 1, bahasa Indonesia, ilmu dasar keperawatan 1, keperawatan dasar 1. Nah, kemudian tulis semesternya. Semesternya itu ada semester 1 tulis semua. Semester 1 semua seperti ini. Kemudian SKS. SKS-nya tulis lagi. Ya. Kalau Pancasila itu namanya 2 SKS. SKS itu namanya satuan kredit semester. Ya. Jadi 2 mata ini 1 SKS-nya di Poltekkes itu menggunakan 1 jam. Jadi kalau 2 SKS berarti pembelajaran selama 2 jam kurang lebih. Nah, ini 2 jam, 2 jam, 2 jam. Konsep dasar keperawatan 3 jam. Walaupun 3 jam, nanti karena perkuliahannya online bisa agak hanya 2 jam. Yang 1 jam dengan penugasan seperti itu. Yang 4 SKS 4 jam, ini 3 jam teori, 1 jam praktek. Nah, sehingga karena masa COVID-19 ini, proses pembelajaran laboratoriumnya nanti di akhir semester. Jadi bulan November, Desember, ya itu sudah praktek laboratorium. Bagaimana Anda mengambil darah, memasang infus, memasang kateter, itu sudah diajarkan di sini. Sehingga mahasiswa harus masuk ke lab. Dan harus ada di Papua, harus ada di Jayapura, maksudnya di sini ya. Yang masih di daerah, tolong nanti kalau sudah bulan Oktober, November, Desember itu harus sudah ada di sini. Nanti kalau nggak ada ikut praktek, itu nanti nilainya 0 begitu. Nanti bisa IPK indeks prestasi semesternya itu rendah begitu. Ya. Jangan sampai IPK-nya rendah. Semester 1 diharapkan dari bagian akademik Bapak dan semua dosen itu Anda harus minimal 3,00 gitu ya. Harus aktif kuliah. Jangan sampai malas-malas kuliah. Apalagi kuliah online begini ya. Nanti kuliah online ini bisa Anda ikuti dengan cara ada ini ya. Tidak hanya yang nggak ada pulsa nanti ya bisa ada WA group nanti Anda bisa buat dengan dosen yang bersangkutan yang ngajar. Kalau bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia gitu. Kemudian kalau ada pakai Zoom kayak ini contohnya kayak Bapak, kalian lagi melakukan Zoom pakai Zoom ya. Tetapi kalau setiap hari menggunakan Zoom, kasihan kalian pulsanya takut habis. Ada lagi Google Classroom. Yang punya HP ada yang namanya aplikasi Google Classroom, nanti download ya Google Classroom. Kemudian ada lagi lewat SMS, chat SMS ke dosennya, Bapak saya belum punya tugas ini, Bapak saya nggak punya pulsa ini, jadi bolehkah saya belajarnya lewat SMS, Bapak kasih tugas begini dan sebagainya. Kemudian ada pengumpulan tugas lewat email juga, ya. Nanti minta emailnya dosennya yang bersangkutan begitu. Ya, karena zaman sekarang itu sudah minimal mungkin kalau SMS sudah berkurang ya, minimal pakai WA saja begitu. Kemudian ada perkuliahan pakai Google Meet. Google Meet juga ada, tetapi orang lebih familiar, lebih terbiasa dengan Zoom begitu. Kemudian ada YouTube. Mungkin nanti Anda ujian praktek lab biasanya Anda suruh membuat video. Nanti Bapak upload di YouTube begitu. Kemudian ada pembelajaran modul ya. Yang luar jaringan itu modul, nanti kita bagikan modulnya ke kalian, kalian pelajari, kemudian kalian isi jawabannya di situ, ada tugas-tugasnya seperti itu, kayak buku seperti itu ya. Oke, kemudian masuk ke, bisa lihat sini yang bentuk Excel, kelihatan? Tidak, bentuk Pak. Excel kelihatan nggak, mahasiswa? Tidak, Pak. Masih apa gambarnya kalian di situ? Masih keres.
KRS ya. Oke. Iya. KRS. Berarti Bapak keluar dulu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Ini harusnya kalau tidak ada COVID, kalau ada nggak online atau offline ke kampus, tadinya pembelajarannya modelnya begini. Ini, Pancasila ada Dr. Mais Yarserai, Pak Muhammad Sahidin, Kewarganegaraan, juga Pak Dr. Mais Yarserai dengan Pak Muhammad Sahidin. Komunikasi dalam keperawatan 1 ada Bu Sulistiani, ada Bu Kismiati. Kemudian agama di sini ada 3 agama, Islam, Kristen, Protestan, ada Katolik. Ya, Bapak sudah menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan juga. Nanti Anda nomor HP sudah saya share juga ke kalian. Konsep dasar keperawatan itu ada Bu Lamria, ada Bu Kori Ahnur, ada Bu Teresia Utami. Kemudian bahasa Indonesia ada Bu Dr. Darmiati. Nah, Ibu Dr. Darmiati, beliau sudah menawarkan diri mahasiswa bisa pakai Google Classroom, pakai WA atau pakai Zoom. Nanti Anda sepakati ya. Dan Anda di grup mahasiswa khusus mahasiswa saja saling bergabung. Apakah kalian sudah dibentuk grup ketua tingkat belum? Belum. Belum, Pak. Bentuk ya. Belum, Bapak. Silakan pilih ketua tingkatnya siapa gitu. Dipilih ketua tingkatnya siapa, di situ nanti biar gampang koordinasi. Karena mau nggak mau bulan apa nih Oktober kalian harus sudah di sini semua yang masih di daerah-daerah karena harus melakukan praktek di laboratorium dengan jarak 1 meter gitu ya. Nanti kita langsung praktek, langsung ujian untuk mempersingkat waktu gitu. Ya. Ini, semester 1, kemudian lanjut ke bawah ada mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Ya. Tolong belajar baik-baik ini tentang ada biokimia dan lain sebagainya itu di ilmu dasar keperawatan. Anatomi fisiologi belajar di sini. Biokimia dan sebagainya ada di ilmu dasar keperawatan. Kemudian ada keperawatan dasar 1. Keperawatan dasar 1 itu bagaimana Anda belajar tentang mencuci rambut bagaimana, memasang oksigen bagaimana, kemudian menyiapkan tempat tidur pasien bagaimana, ya, melakukan posisi-posisi pada pasien yang sakit itu bagaimana, itu ada di sini. Memasang infus, ya, ukur nutrisinya pasien bagaimana. Ini ada Bu Destina, ada Bu Nasra, ada saya, ada Bu Kismiati. Ya. Kemudian praktek lab. Nih, praktek lab di lab terpadu, ya, karena kemarin kalian nggak semuanya ikut ini ya, apa namanya, ospek di sini sehingga banyak yang belum tahu lab terpadunya. Nanti kalau sudah pada mulai, mudah-mudahan COVID sudah mulai berkurang, bulan Oktober kita bisa kuliah secara offline biar lebih enak lagi. Nanti ini praktek di laboratoriumnya, ya. Tetapi nanti praktek laboratorium tetap Anda sistemnya blok, ya. 1 bulan itu praktek lab semua sampai dikasih nilai di situ. Seperti itu ya. Kemudian untuk ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Oke. Bapak lanjutkan di sini tentang jadwal pembelajaran tim dosen masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Nurse ini semester 1 untuk kalian bahwa ingat ya. Jadi mulai besok itu sudah
harus belajar tentang Pancasila. Pancasila ini kuliahnya dari tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, 21 Agustus, 24, 25, 26, 27. Nah, ini ada perkuliahan yang namanya Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau Pancasila perkuliahannya jam 8 sampai jam 10, kalau Kewarganegaraan jam 10 sampai jam 12 begitu. Kemudian di jam ya sama ya. Ini untuk besok ingat bahwa ini satu kali pertemuan ya Pak, sampai ujian tengah semester pertemuan harus minimal 7 kali pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru UTS. Ujian tengah semester. Ujian tengah semesternya tanggal 28 Agustus. Nah, setelah UTS baru dilanjut kembali perkuliahan mulai 31 Agustus ya. Pancasila dan Kewarganegaraan lagi. Nih, selesai. Oke, selesai tanggal 9 September ya. Nilai sudah ada. Nah, ini blok 1 mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sudah selesai. Baru lanjut ke blok yang kedua. Blok kedua ini ya ada komunikasi dalam keperawatan. Nah, ini nama dosennya. Nah, nama dosennya. Jadi nanti dosennya ada berapa? Ada 2. Jadi dosen kalau ada 2 dosen tadi ya. Ini bentar. Lihat. Contohnya yang pertama ya. Pancasila yang ngajar Dr. Mais itu sampai ujian tengah semester. Berarti tanggal 27 dari 18 sampai 27 itu Pak Mais ngajar Pancasila. Kemudian Kewarganegaraan Pak Muhammad Zahidin dari tanggal 18 sampai tanggal 27. Itu kemudian setelah itu UTS. Kemudian setelah UTS masuk ke pembelajaran selanjutnya. Pancasila dibalik Bapak Muhammad Zahidin tanggal 31 sampai 31 Agustus sampai tanggal 8 September. Kewarganegaraan Pak Dr. Mais Yarserai tanggal 31 sampai 8 September. Ini kemudian ujiannya tanggal 9 September seperti itu. Kemudian blok 2 yang tadi. Blok 2 ini komunikasi dalam keperawatan 1, dosennya Bu Sulistiani ya. Dia ngajar tanggal 10, tanggal 11, 14, 15, 16, 17, 18. Ini sistemnya langsung habis ya. Kemudian kalau agama ada 2 dosen. Agama itu ada Pak JC Saria itu. Pak JC nanti ada 4 hari begini. 10, 11, 14, 15 itu Pak JC. Kemudian Pak Marianus Koba tanggal 16, 17, 18. Itu. Nanti disambung lagi Pak Marianus di sini tanggal 22, 23, 24. Ya. Itu Pak Marianus. Kemudian Pak Abdul Qadir tanggal 25 sampai tanggal 30 seperti itu. Ini blok yang kedua ya, pembagian dosen-dosennya. Kalau dosennya 3 itu nanti dibagi ada yang 4 kali pertemuan, ada yang 5 kali pertemuan. Kalau dosennya hanya 2, timnya jadi hanya 7 mereka ngajarnya 7 kali pertemuan begitu ya. Dan kemudian seksi penanggung jawab dosen harus aktif begitu. Nah, mata kuliah ketiga, blok ketiga, sistem blok yang ketiga ya, itu ada konsep dasar keperawatan 1, ada Bu Lamria, ada Bu Qoriah. Nah, di sini nanti kuliahnya sama ya, bahwa yang ini maksudnya sama dengan di bawahnya nanti. Ya, untuk mempermudah takutnya kalian nggak paham. Nah, nih. Nah,
apa nih? Bu Lamria nanti 4 kali, Bu Korea 4 kali disambung dengan setelah UTS baru dengan Bu Teresia. Kalau bahasa Indonesia ini hanya satu dosen, lebih enak ya. Jadi setelah UTS dan UAS pun sama Bu Darmiati terus begitu. Biar mempermudah kalian, ini ya. Takutnya kalian nggak paham. Kok Pak, yang ini kosong begitu ya? Maksudnya ini sama. Yang di sini sama. Ya, warganegaraan juga dari tanggal 18 sampai 27. Ini juga sama ya. Sama di atas ini. Tanggal 37 sama ini. Ini juga sama. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan ke yang lain? Jelas, Pak. Jelas. Mungkin ada yang baru bergabung. Ya. Perkuliahan, Bapak harapkan semester 1 ini IPK-nya di atas 3. Karena mata kuliah masih umum. Masih gampang-gampang. Begitu ya. Jadi harus bisa dipahami. Ini sama. Nah, setelah sampai blok keempat, ini Anda sudah dapatkan nilai semua secara nilai teori, makanya harus aktif. Nah, setelah itu kita langsung praktek. Ada 2 praktek lab yang harus Anda ikuti. Praktek keperawatan dasar 1 tadi yang tentang menyiapkan tempat tidur pasien, memasang oksigen, mengatur posisi pasien di tempat tidur, kemudian memasang oksigen, memasang infus, mengambil darah, itu tidak bisa secara online, jadi harus offline. Kalian harus ke kampus. Nah, praktek laboratorium keperawatan dasar 1 juga nanti harus di kampus dengan melakukan protokol kesehatan, nanti praktek ke lab tersebut. Labnya ada di atas di lantai 2. Kalau lab perawatan dasar di kelas di sana itu. Seperti itu. Pertanyaan? Ya. Ulangi lagi tadi yang tentang pengisian KRS ya. KRS ya, sorry tadi ya. Pengisian KRS ikuti seperti ini contohnya. Nah, kami belum menentukan siapa dosen PA-nya. Contohnya kalau dapat saya di sini, nama saya Rohmani Eskepnus SPK MB dan NIM-nya nanti cari gitu ya. Kemudian ya pertama tantangan harus mahasiswa dulu. NIM-nya kalian dikosongin karena NIM-nya belum keluar, belum ada, jadi dikosongin saja nggak apa-apa. Ya kalau sudah keluar baru boleh. Kemudian di atas di sini ada nama, berarti namanya kalian di sini. NIM-nya kalau belum ada dikosongin. Dosen PA kalau belum ada dikosongin. IP itu artinya indeks prestasi ya, indeks prestasi. Indeks prestasi semester lalu berarti dikosongin karena belum ada. IP semester akhir belum ada, dikosongin. Jadi ditulis nama, kalau ada NIM, kalau sudah ada dosen PA tulis dosen PA-nya tersebut seperti itu. Ya. Semester 1 tulis seperti ini. Tahun akademik 2020-2021, program sarjana terapan keperawatan, ya sarjana terapan keperawatan, jurusan keperawatan, begitu. Nanti ganti bukan di tempat keperawatan, tapi sarjana terapan keperawatan, gitu ya. Iya. Apalagi? Iyalah. Jelas enggak? Halo? Jelas nggak nih semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jangan sampai jelas nanti belas bagaimana. Ya tadi bahwa Prof yang Bapak jelaskan bahwa nanti bisa kalau
kalian keberatan pakai Zoom terus seperti ini kan mahal ya, ibaratnya kalau pakai pulsa data, pakai laptop pakai HP. Nanti bisa pakai WA grup dosen dengan kalian. Tadi yang Bapak katakan kalau dosen bahasa Indonesia bisa di sini nih pakai WA grup, nanti minta HP-nya. Nomor HP-nya sudah ada, nanti Bapak kasih. Di grup juga sudah Bapak share kayaknya di situ nomor grup Bapak dosen-dosennya. Kemudian Zoom juga Zoom-nya ya. Ini kalau pakai Zoom, nah kuliah online ini ada pakai Google Classroom, ada pakai modul, ada pakai YouTube, ada pakai Google Meet, ada email, dan ada juga yang namanya SMS seperti itu. Ya. Itu tolong berarti besok sudah mulai pembelajaran, hubungi dosen yang bersangkutan. Yang utama berarti 1 bulan ini ada Bapak Saidin dengan Bapak Mais, ya. Kalau Bapak Mais tadi sudah harus ngajar, Pak Mais itu harus sudah ngajar yang namanya mata kuliah Pancasila. Pak Saidin warganegaraan. Ya, nanti saya juga hubungi Pak Saidin. Kalian juga harus tahu bagaimana untuk proses pembelajaran ini. Ya. Besok HP aktif, pulsa data ada, ya bisa pakai WA atau apa. Nanti saya sharekan nama dosennya tersebut. Kalau Pak Saidin sudah ada di grupnya kalian juga nih, yang grup ada dosen itu ada Pak Saidin, gitu. Muhammad Saidin di situ ada. Ya. Pak Dr. Mais yang belum saya kasih ke grup, nanti saya japri Pak Dr. Mais untuk menjelaskan perkuliahan besok. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Gimana itu jam ini, jam 12, jam 1. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Yes. Mahasiswa baru? Ada sih. Terus berbeda. Makan dulu baru masuk. Kalau udah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kak, Ya. Siapa nih? Silakan. bagaimana dengan pengisian KRS? Ya, Terus pengisian kita KRS. saat ke Jayapura. Nah, berarti pengisian KRS-nya belum bisa diisi kalau belum ke Jayapura, begitu. Kan masih ada di sana. Oh iya, Pak. Bagaimana, Titi? Kalau yang sudah di sini, tolong KRS segera diambil besok ya. Kalau yang penting kemarin kwitansinya kalau nggak ada nanti minta di prodi lagi, yang hasil dikasihkan, kemudian kalian bawa, dan dengan karena dari bagian adat harus ada bukti yang namanya apa, kode billingnya harus dibawa, begitu baru Anda dapatkan yang namanya KRS. KRS itu ada 4 macam, ada 4 lembar. Nanti untuk ada jurusan, jurusan PA, dan yang terakhir juga untuk si mahasiswanya. Bagian adat juga begitu. Ada 4 rangkap. Seperti itu. Tolong kalau ada mahasiswa yang belum bergabung, kasih tahu cara pengisian KRS-nya yang tadi saya jelaskan. Kemudian perkuliahannya begitu ya. Sudah sistemnya blok, sistem blok 1, blok 2, dan blok 3 sampai dengan blok 4. Kalau sebenarnya kalau kita merujuk pada proses pembelajaran yang ideal, kalau blok itu hanya 3 bulan. Tetapi karena ini kita masih awal, kalian juga masih awal, jadi kita masih sampai 4 bulan dulu. Ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November. Nah, Desember ini kurang lebih selama 3 minggu atau ya November akhir sampai Desember sebelum Natal itu kalian sudah harus selesaikan yang namanya praktek laboratorium. Nah, kalau nilai laboratoriumnya bagus, nanti akan mempengaruhi nilai IPK juga. Gitu. Tolong harus lebih aktif lagi di proses pembelajaran laboratorium praktikum di lab keperawatan begitu ya, karena kalau nggak aktif nanti nilainya turun, itu mempengaruhi.
Harusnya dapat 90, jadinya 70 dapat B. Harusnya dapat nilai A, harus dapat nilai B begitu karena keteledoran kalian begitu. Gitu. Kesalahannya. Jadi tolong ya, ini masih semester awal, pembelajarannya harus disemangatkan dan motivasinya lebih tinggi untuk belajar. Kebetulan tahun depan, ya bukan tahun depan ya, nanti tahun 2023 baru pindah ke kampus yang besar. Nah, kalian harus lebih aktif lagi. Oke. Ya, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Tidak. Ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan dokumentasikan tentang penjelasan silabus sekalian. Silabus. Nanti silabusnya Bapak kirimkan ke kalian juga, grupnya kalian. Senyum semua ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya. Jangan lupa belajar lebih rajin lagi. Nanti kita fasilitasi. Nanti kalau perkuliahan ini masih hitam putih ya bajunya kalian. Nanti semester 2 baru kalian mudah-mudahan seragam sudah jadi. Nanti ukur. Kalau ini sepatu juga begitu sudah semester 2 baru kita bagikan. Baju kaos untuk hari Jumat baru kita bagikan. Mudah-mudahan awal semester 2 kalian sudah bisa kuliah secara offline di kampus Poltekkes ini, ya, kampus tercinta, dan kita bisa tatap muka begini semuanya ya. Nggak bisa lewat online lagi begitu. Dan siap-siap jaga kesehatan baik-baik untuk semuanya mahasiswa kami. Ya. Terima kasih atas. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu. Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian saudara, saudari semuanya. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, cukup sampai sini. Pagi. Pagi, Pak.